Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadrina Ramadanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Mengerjakan tugas ke-14 manajemen audit. Audit internal. Audit internal adalah suatu aktivitas independen dalam memberikan jasa konsultasi dan penjaminan secara objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi suatu organisasi dengan maksud untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, yaitu dengan cara pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Ruang lingkup audit internal terdapat informasi keuangan dan operasi. Yang kedua, ada risiko usaha yang dapat diidentifikasi dan diminimalisir. Yang ketiga, regulasi eksternal serta kebijakan dan prosedur internal dipatuhi. Yang keempat, kriteria operasi yang memuaskan dapat dicapai. Kelima, sumber dana digunakan secara otomatis dan efisien. Yang terakhir, tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Internal audit. Audit internal dapat berasal dari dan merupakan pegawai organisasi yang bersangkutan dari luar organisasi atau outsourcing atau biasa kita sebut dengan kontrak. Tetapi tidak dianjurkan, hanya diperlukan keahlian spesifik dan diikat dengan perjanjian jangka pendek. Tugas dan tanggung jawab auditor yaitu merancang dan mengimplementasikan kegiatan audit internal tahunan, melakukan pengujian dan evaluasi atas implementasi audit internal dan sistem manajemen risiko yang tepat sesuai peraturan yang ada, memeriksa dan memberikan penilaian terhadap efisiensi serta efektivitas yang dilakukan oleh organisasi di bidang operasional, pemasaran, IT, akuntansi, keuangan, dan bidang-bidang lainnya. Menyampaikan masukan dan saran kepada pihak manajemen mengenai temuan yang ada secara objektif untuk kemudian ditindaklanjuti. Selanjutnya, menyusun laporan hasil audit internal untuk disampaikan ke pimpinan organisasi dan komite audit yang ada. Mengamati, memantau, menganalisis, dan melaporkan masing-masing aktivitas tindak lanjut dari hasil audit. Melakukan kerjasama dengan auditor eksternal dan komite audit. Yang terakhir, mengadakan pengkajian secara mendalam bila dibutuhkan. Audit dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Perbedaannya, untuk internal, subjek adalah pegawai organisasi yang bersangkutan atau dapat pula pihak luar dalam hubungan kerja outsourcing. Yang kedua, melayani kebutuhan manajemen, oleh karena itu fungsi audit internal merupakan bagian dari organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, fokus ke masa depan untuk membantu manajemen mencapai sasaran dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang keempat, berkepentingan secara langsung dalam pencegahan fraud dalam berbagai bentuk atau tingkat aktivitas yang direview. Yang kelima, independen terhadap aktivitas yang diaudit tetapi siap merespon kebutuhan dan keinginan manajemen. Yang terakhir, review atas aktivitas secara terus-menerus. Kemudian ada penugasan audit. Dalam proses penugasan audit internal memiliki 3 tahap penting. Institut Internal Auditor Indonesia ada CIA, CRMA, dan CIAL. Sekian tugas 14 manajemen audit yang saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.